بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, kita bisa meluangkan waktu untuk menghadiri majlis yang mulia ini untuk talabul ilm. Mudah-mudahan niat kita semuanya mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema yang tadi diutarakan oleh pembawa acara, kita akan bicara mengenai tema yang amat penting berkaitan dengan syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa saya katakan ini penting untuk kita? Selain untuk menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk memantapkan satu hal yang terkait dengan risalah kenabian ini. Saudara-saudara, tadi saya kutip ayat yang termaktub di dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, ayat yang ke-6. Yang membawa Al-Quran silakan bisa dibuka. Yang bawa HP bisa dibuka Al-Qurannya yang dunia maya itu. Saudara-saudara, semakin kita membaca banyak ayat di dalam Al-Quran, semakin kita takjub bagaimana Allah menyusun ayat-ayatnya. Di dalam ayat yang tadi saya kutip, ada sesuatu yang patut menjadi renungan kita. Kenapa? Allah menggunakan 3 pola dalam menyampaikan sesuatu itu. Pola yang pertama adalah Allah menyebut nama sang nabinya, tapi tidak menyebut nama kitab sucinya.
Dan itu diawali dengan ungkapan wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Apa yang dikatakan beliau kepada kaumnya? Inni rasulullah ilaikum. Aku adalah sesungguhnya Rasul Allah bagi kalian. Allah menyebut nama sang Nabi, tidak menyebut nama kitab sucinya. Pola yang kedua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan apa yang ada di tanganku, yakni kitab Taurat yang datang sebelumnya. Di sini Nabi tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan nama kitab sucinya. Tetapi kita tahu bahwa Taurat merujuk pada kitab yang diamanahkan kepada Musa alaihissalam. Di sini polanya hanya menyebut nama kitab sucinya, tapi tidak menyebut namanya. Tidak menyebut nama sang nabinya. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan sekaligus memberikan kabar gembira atas datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Jadi nama sang nabi disebut, yakni Ahmad, tetapi tidak disebut nama kitab sucinya. Ini kalau ibarat teori gelombang, naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nama nabinya disebut, nama kitab sucinya tidak disebut. Nama kitab sucinya disebut, nama nabinya tidak disebut. Yang terakhir, nama nabinya disebut, nama kitab sucinya tidak disebut. Ini pola sastra Al-Quran. Dan kalau kita baca ayat yang ke-6, sebetulnya itu ada kaitan dengan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 itu berkaitan dengan risalah Musa. Wa idz qala Musa liqaumihi. Itu menunjuk pada risalah sebelumnya, yakni berkaitan dengan risalah yang ditujukan kepada Bani Israel, yang berkaitan dengan risalah Musa alaihissalam. Pada ayat yang ke-6 merujuk pada risalahnya Isa alaihissalam. Pada ayat yang ke-9, saudara-saudara, ditegaskan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ayat ini menegaskan kepada risalah yang paling akhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayatnya itu berurutan sesuai dengan kapan kitab suci itu diturunkan dan misi kerasulannya masing-masing. Jadi ayat yang ke-5 terkait dengan ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 terkait dengan ayat yang ke-9. Ini sistematika Quran dalam satu surah. Dalam satu surah. Termaktub dalam surah yang ke-61. Dan surah yang ke-61 yang disebut surah Shaf ini, titik tekannya pada risalah Isa alaihissalam, menyebut nama Hawariyun dan lain sebagainya. Pada surah berikutnya, saudara-saudara, justru semakin menguatkan betapa dahsyat Quran ini. Karena pada surah selanjutnya disebut dengan surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah, arti harfiahnya ya hari ini. Hari apa? Jum'ah. Hari Jum'ah. Dan ini merupakan sebuah kode. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan nama hari Sabat, yakni hari Sabtu, itu selalu merujuk kepada Bani Israel. Mereka yang melanggar hari Sabat dikutuk menjadi babi dan kera. Sementara pada surah ini, surah yang ke-62, kelanjutan dari surah yang ke-61. Kenapa begitu? Karena ini kode berkaitan dengan Jum'ah. Ini merujuk kepada risalah yang terakhir dan ditegaskan pada ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat yang kedua ini sebagai bukti bahwa nama surah ini bukan sebuah kebetulan. Terkait dengan misi risalah Nabi yang terakhir, dikaitkan dengan kode Jum'ah. Mungkin kita bertanya, kenapa surah Al-Jum'ah tidak terletak pada urutan surah yang ke-60 atau surah yang ke-59 atau urutan surah yang ke-63? Kenapa harus jatuh pada urutan yang ke-62 setelah urutan surah Shaf, surah ke-61? Ini grand design dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sistematika Quran, bukan hanya ayat demi ayat yang menunjuk pada mata rantai risalah kenabian dalam satu surah yang sama, yakni surah 61. Tetapi surah 61 terkait dengan surah berikutnya, yakni surah 62, yang lebih tegas menunjuk pada risalah Nabi yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Urut-urutan ayat di dalam Al-Quran yang membentuk satu mata rantai, itu bukan sebuah kebetulan. Urut-urutan surah dalam Al-Quran yang terdiri atas 114 surah bukan juga merupakan sebuah kebetulan. Bahkan urut-urutan yang paling ekstrim, yakni berkaitan dengan huruf saja, satu demi satu membentuk satu mata rantai. Ini bukan main-main. Quran ini semakin kita dalami, semakin membuat kita takjub dengan Al-Quran kita. Saudara-saudara sekalian, tentu kita belajar. Tema hari ini memang agak asing di telinga kita. Tadi disebutkan oleh pembawa acara berkaitan dengan Nabi Bani Kedar. Apa itu Nabi Bani Kedar? Saya yakin di antara jamaah tidak ada yang banyak yang tahu. Apa itu maksudnya Nabi Bani Kedar? Tapi kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti semua paham. Tapi apa kaitan itu semua? Nah, kita di sini mulai belajar. Saudara-saudara sekalian, tadi saya baca pada ayat yang ke-6 itu, seorang nabi dari kalangan Bani Israel menegaskan, namanya disebut dengan sebutan Isa Al-Masih. Ini karena versi bahasa Arab. Tapi beliau bukan dari bangsa Arab. Dia dari bangsa Bani Israel. Tentu saja berbahasa yang dipakai waktu itu adalah bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Saya pernah baca dalam kitab Peshitta, kitab yang ditulis dalam bahasa Aramaik, terutama dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 disebutkan begini. El-Dhilidut Aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Breh Abraham. El-Dhilidut Aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Maknanya adalah inilah silsilah, daftar silsilah Aiso de Mesiho. Disebut Aiso de Mesiho. Siapa itu? Breh David, keturunan Daud. Breh Abraham, keturunan Ibrahim. Quran tidak menyebut Aiso de Mesiho. Quran menyebut Isa Al-Masih. Jadi siapa itu yang dimaksud? Orangnya sama, cara menyebutkan yang berbeda. Satu bahasa Suryani, satu bahasa Arab. Kalau orang lain menyebut Yesus Kristus karena memang versi barat, dan kita tidak tahu menau itu. Tapi kalau versi dari bahasa asli beliau disebut dengan nama Aiso de Mesiho. Kalau dalam Quran pada ayat yang ke-5 disebut Musa, nama Musa. Siapa Musa? Itu bahasa Arab, tapi bahasa Ibraninya adalah Moshe. Jadi Moshe alaihissalam, kalau Quran menyebut Musa alaihissalam. Aiso de Mesiho sama dengan Al-Masih. Nah, saudara-saudara, persoalannya mungkin kita bertanya, kenapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran
menyatakan diri, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kalian Bani Israel. Dan sekaligus mengabarkan datangnya seorang Rasul setelah dia yang bernama Ahmad. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa ini seorang Rasul langsung mengabarkan datangnya Nabi yang berikutnya bernama Ahmad? Mengapa sampai dia tahu seperti itu? Tentu saja jawabannya karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana detailnya? Nah, di sini kita mulai belajar. Nabi Isa alaihissalam menyebut bahwa yang datang setelah dia dengan ungkapan Rasul. Tadi kalau khutbah saya yang di hari Jum'ah, ada kata kunci, Rasul. Dia pakai kata kunci Rasul. Dan sekaligus menegaskan namanya secara langsung. Sementara ada juga Nabi yang lain yang juga menggunakan kata kunci yang sama, yakni kata kunci Rasul. Tetapi tidak menyebut namanya, tapi menyebut jabatan eksklusifnya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dialah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nah, dia pakai kata rasulan. Sama seperti Isa menggunakan kata rasulan. Kata kuncinya sama. Tapi di situ pada ayat yang ke-129 surah Al-Baqarah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Pakai satu kata kunci yuzakkihim. Yuzakki tidak pernah dialamatkan kepada siapapun, kepada nabi-nabi siapapun, kecuali merujuk kepada Ahmad khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua pribadi mulia. Yang pertama adalah yang disebut Abul Anbiya yang bernama Ibrahim, menggunakan dua kata kunci, yakni ungkapan rasulan dan kata yuzakkihim. Sementara Isa sebagai penutup para nabi di antara Bani Israel, dia menggunakan dua kata kunci. Yang pertama ungkapan Rasul, dan yang kedua menggunakan ungkapan nama menyebut langsung, yakni Ahmad. Ini sesuatu yang membuat kita terkesima dengan Quran. Cara Allah menyampaikan pewahyuan polanya seperti ini. Dan saudara-saudara, kita kalau belajar tarikh itu sejarah, ya, sejarah. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang biasanya dikaji, dan saya kira semua pesantren pasti membaca kitab ini, yakni Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Itu sirah yang paling sederhana. Ada sirah Nabawiyah yang lebih komplit lagi, tulisan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Al-Muluk war Rusul. Itu lebih komplit lagi. Tetapi saya tidak bicara Ibnu Jarir At-Tabari, saya bicara mengenai sirah Ibnu Hisham. Berdasarkan penuturan gurunya, yakni Ibnu Ishaq. Kapan Ibnu Ishaq meninggal? Ibnu Ishaq meninggal tahun 150 Hijri. 150 Hijri itu berarti Imam Bukhari belum lahir. Imam Muslim belum lahir. Imam Abu Daud belum lahir. Imam Ahmad belum lahir. Semua ahli hadis yang saya sebut tadi belum lahir. Tapi beliau sudah menulis mengenai Sirah Nabawiyah tahun 150 Hijri, beliau sudah meninggal. Artinya sebelum 150 Hijri, bukunya sudah ada di tengah-tengah umat. Dan itu bicara mengenai bagaimana kehidupan Nabi mulai dari A sampai Z. Termasuk bagaimana ummah terdahulu menantikan kedatangan sang Rasul ini. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Kalau nanti pulang silakan dibuka lagi kitab Sirah Nabawiyah. Itu penting. Karena ini dokumen yang paling lama, saudara-saudara. Dokumen yang paling tua.
mendekati zamannya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai muslim itu harus bangga. Kenapa? Kalau sebagai muslim tidak bangga, ini ada sesuatu yang tidak benar dalam pemahaman kita. Karena Islam ini bukan dibangun dari dongeng. Islam ini dibangun dari data. Bukan hanya Quran sebagai penentu pertama, tentu saja ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dikonkretkan dengan bukti-bukti yang bisa dilihat secara fisik, yakni arkeologi. Apa itu arkeologi? Arkeologi itu ya berkaitan dengan sains. Bukti-bukti yang tertulis. Tadi pada khutbah Jum'ah, saya mengutip dari apa yang disebut dengan nama kitab Manawa Dharma Sastra. Dan itu berkaitan dengan Manu. Berkaitan dengan perahu Nuh. Kalau ditanya, apakah perahu Nuh sampai sekarang masih ada? Jawabannya ada. Meskipun tidak utuh. Masih ada. Berarti Allah tidak mau menghilangkan barang bukti itu. Barang bukti itu masih ada. Nah, lalu bagaimana dengan penjelasan ayat ini? Ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi penutup dari kalangan bangsanya, itu dapat kita baca dalam kitab mereka sendiri. Masalahnya cuma. Mereka menerjemahkannya untuk menghilangkan jejaknya. Kalau bahasa aslinya masih tercantum. Apa itu? Begini, sebelum saya jelaskan. Di dalam Al-Quran ini luar biasa. Sang Khotaman Nabiyyin ini dikenal dengan dua nama. Apa? Yang pertama namanya disebut Ahmad. Yang kedua disebut dengan nama Muhammad. Di dalam Al-Quran nama Muhammad itu tercantum sebanyak 4 kali. Nama Ahmad tercantum sebanyak 1 kali. Jadi total nama beliau ada 5 kali penyebutan. Tapi dalam 2 versi, Ahmad dan Muhammad. Selain bicara mengenai person pribadinya, tempat kelahiran beliau pun disebut dengan 2 nama di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan nama Makkah, yang kedua disebut dengan nama Bakkah. Jadi disebut Bakkah dan Makkah, itu nama beliau. Itu tempat beliau dilahirkan. Nama beliau disebut dengan nama Muhammad dan Ahmad. Nama Ahmad maupun Muhammad berasal dari akar kata yang sama. Nama Bakkah maupun Makkah diambil dari akar kata yang sama. Makkah dari kata Bakkah, Bakkah dari kata baka yabki. Apa itu arti harfiahnya? Menangis. Ini persoalan yang jelimet, tetapi di sini Allah menunjukkan data-datanya. Karena kalau bicara orang yang menangis, bukan bicara mengenai manusia yang sedang menangis secara umum, tapi menunjuk pada peristiwa apa sehingga tempat itu disebut tempat tangisan. Dan siapa yang menangis di situ? Singkat cerita, kalau bicara Islam, nama Makkah maupun Bakkah itu terkait dengan peristiwa manusia yang masih bayi ketika dibawa oleh ibunya kehabisan air, anak itu menangis dan kemudian muncul yang namanya sumur Zam-Zam. Tangisan itu menyebabkan tempat itu diberi nama Makkah Bakkah. Ini asal usulnya. Dan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya? Apakah Nabi kita namanya tercantum? Jawabannya iya. Di mana itu tercantum? Dalam satu dokumen. Dokumen apa? Dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Bayangkan abad ketiga sebelum Masehi, saudara-saudara. Bukan abad 3 Masehi. Kalau abad ketiga Masehi dengan abad ketiga sebelum Masehi, jaraknya berapa abad? 600 tahun. Saya tidak bicara abad ketiga Masehi. Saya bicara abad ketiga sebelum Masehi. Dokumen itu sampai hari ini masih ada. Kalau bicara dokumen asli. Berbicara mengenai apa? Pada ayat yang menegaskan nama beliau.
Apa itu ayatnya? Termaktub di dalam kitab yang namanya Shir Hashirim. Ini kalau mendengar istilah ini banyak yang nggak paham itu apa Shir Hashirim. Pemilik kitab suci saja di Indonesia nggak paham itu apa Shir Hashirim. Tapi kalau disebut dengan terjemahannya, mereka paham. Maksudnya adalah kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung mereka paham. Tapi kalau disebut nama aslinya Shir Hashirim, mereka tidak paham. Mereka itu kebanyakan lebih paham terjemahannya daripada paham bahasa aslinya. Kalau kita lebih paham bahasa aslinya, kadang-kadang terjemahannya nggak paham. Betul? Nah, kalau mereka dikatakan, mari kita buka kitab Shir Hashirim. Mereka pasti nggak paham, apa itu kitab Shir Hashirim. Tapi kalau dikatakan, mari kita buka kitab Kidung Agung, mereka pasti paham. Sama dengan kita, mari kita buka surah Al-Baqarah. Kita semua paham. Tapi kalau ustadznya mengatakan, mari kita buka surah sapi betina, kira-kira paham enggak? Enggak ada yang paham. Ini merupakan perbedaan cara memahami. Jadi kita lebih akrab dengan bahasa aslinya dibanding terjemahannya. Mereka lebih akrab terjemahannya dibanding bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya itu sangat begitu susah dan mereka tidak begitu akrab. Sehingga bahasa asli itu tidak dipahami. Nah, saya bicara dalam konteks bahasa asli. Dan dokumen itu abad ketiga sebelum Masehi, sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Apa yang termaktub di dalamnya? Disebutkan begini. Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim zedodi wa zara'i benot Yerusalem. Hikko mamtakim, apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, kalau bahasa Arabnya wa kullu, dan keseluruhannya. Siapakah yang begitu itu? Muhammadim. Siapa itu Muhammadim? Zedodi. Inilah kekasihku. Kalau bahasa Arabnya hada habibi. Kalau hada habibi itu berarti laki atau perempuan? Laki. Aslinya tertulis Zedodi. Inilah kekasihku. Wa zara'i, inilah pemimpinku. Benot Yerusalem, saksikan wahai para perempuan putri-putri Yerusalem. Siapa yang bicara seperti ini? Malak Salomo. Siapa itu Malak Salomo? Quran menyebutnya Sulaiman. Jadi Sulaiman sudah menyebutkan mengenai manusia yang disebut Muhammadim dan disebut sebagai kekasihnya dan disebut sebagai pemimpinnya. Padahal kita tahu Salomo itu bukan sekedar nabi, tapi nabi yang memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin, raja. Tapi dia menantikan kedatangan seorang manusia yang disebut pemimpinnya yang datang di masa depan. Dan disebut namanya dengan sebutan Muhammadim. Cuma Muhammadim di sini diterjemahkan. Diterjemahkan apa? Yang termasyhur. Lalu kalau begitu siapa yang termasyhur? Siapapun berhak disebut yang termasyhur. Tapi kalau merujuk pada teks aslinya, tidak ada lain kecuali merujuk kepada Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istilah Muhammadim, Muhammad, Muhammadun itu maksudnya sama. Sama seperti kalau kita mengatakan Assalamualaikum. Dalam bahasa Ibrani tidak ada Assalamualaikum. Yang ada Shalom Aleichem. Shalom bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya salam. Alaikum mereka menyebut Aleichem. Damai sejahtera bagi kalian semua. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Mereka kalau ketemu sesama mereka menyebut Wa'alaichem Shalom. Ini bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu saudara. Makanya ada kemiripan. Ini kebanyakan kayaknya banyak orang Jawanya. Kalau Maduranya barangkali ada satu dua. Ya. Kalau orang Jawa menyebut pintu itu lawang. Orang Madura menyebutnya labeng. Betul enggak? Kenapa yang satu menyebut lawang, yang satu menyebut labeng, kok bisa sama? Karena orang Madura dengan orang Jawa itu satu saudara.
Sama seperti bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Awalnya itu satu saudara. Satu saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar hadis misalnya, belajar hadis, siapa sih manusia yang disebut Ahmad atau disebut Muhammad? Kalau di alam sana, dia namanya dikenal sebagai Ahmad. Tapi di muka bumi, dia dikenal dengan nama Muhammad. Nama kuno tempat kelahiran beliau, nama yang paling kuno sebelum segala sesuatu dibangun, nama kuno itu disebut Bakkah. Sementara ketika menjelang kelahiran beliau, nama itu disebut kotanya dengan nama Makkah. Lalu, siapakah sebetulnya manusia yang bernama Ahmad ini? Siapakah manusia yang disebut Muhammad ini? Nasabnya merujuk kepada siapa? Apakah semua orang Arab tahu? Apakah orang-orang selain Arab juga tahu? Jawabannya tahu. Sebelum memproklamirkan diri sebagai utusan ilahi, beliau nasabnya tidak ada yang meragukan. Siapapun tidak ada yang meragukan nasab beliau. Coba lihat semua dokumen di dalam literatur Islam yang menyebutkan ada manusia atau kelompok manusia yang meragukan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Tidak ada cerita ada orang yang meragukan nasab beliau. Nggak ada. Cuma kalau orang mengingkari kerasulannya, ada. Tapi kalau berkaitan dengan nasab beliau, tidak ada satupun yang mengingkarinya. Dan di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih manusia yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari antara keturunan Quraisy, dan memilih aku, wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari kalangan Bani Hashim. Ini hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Artinya apa hadis itu? Menegaskan bahwa Nabi Muhammad ada hubungan nasab dengan Bani Hashim, Bani Hashim ada hubungan nasab dengan Quraisy, Quraisy ada hubungan nasab dengan Kinanah, Kinanah ada hubungan nasab dengan Ismail. Dan siapa itu Ismail? Tidak ada yang berselisih bahwa Ismail adalah putra dari Abul Anbiya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dalam ini Isa ya. Biar adzan dulu ya.
Baik, saya lanjutkan. Jadi menurut hadis yang sahih, yang termaktub dalam Sahih Muslim, sudah saya uraikan tadi. Tidak bisa diragukan lagi bahwa beliau memiliki hubungan nasab yang tegas sampai kepada Ismail. Dan di dalam Tarikh At-Tabari disebutkan nasabnya secara lengkap, mulai dari beliau sampai kepada Ismail, bahkan sampai sebelum Ismail. Yakni dengan penyebutan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udat bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Dari Khaydar ini Tarikh Tabari menyebutkan nama itu. Tapi saudara kita yang Nasrani maupun Yahudi tidak menyebutnya Khaydar, tapi menyebutnya Kedar. Makanya dalam pengumuman tadi menyebut nama Kedar. Jadi disebut Kedar dengan Khaydar maksudnya sama. Khaydar atau Kedar menurut kitab mereka tercantum nama itu. Bahkan sampai ke atas. Yakni Kedar ben Yishmael. Bukan Ismail, tapi Yishmael. Ben Avraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpachshad, ben Shem, ben Noah. Ben Noah. Kalau yang anak-anak muda kayaknya tahu ben Noah itu. Ya. Tapi bukan Ben. Ini Ben di sini Ben dalam arti bin kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya Ben. Jadi Ben Arpachshad, Ben Noah, Ben Shem, Ben Noah. Jadi mereka tahu sebetulnya kenapa kok ada penyebutan nama Kedar, kenapa ada penyebutan nama Ismail, dan itu nyambung kepada Ibrahim. Mereka tahu, mereka betul-betul tahu. Tapi masalahnya mereka tidak menerima itu apa yang menyebabkan. Bahkan ini menarik juga kalau saya harus sampaikan. Di dalam dokumen yang abad ketiga sebelum Masehi itu ditemukan namanya kitab Mizmor. Kita menyebutnya Zabur. Dan dalam Quran disebutkan nama kitab Zabur itu. Bahkan nabinya pun disebutkan. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Zabur? Tentu saja ini kitab yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Makanya mereka menyebut Mizmor le David. Mizmor le David maksudnya kitab Mazmur, kitab Zabur yang diterima oleh Daud. Apa yang dikatakan di sana? Nabi Daud mengatakan begini dalam bahasa Ibraninya itu, Syakanti im ohalei Kedar. Aku telah tinggal dalam perkemahan kaum Kedar. Aku telah tinggal dalam perkemahan kaum Kedar. Kenapa disebutkan begini? Orang Yahudi sendiri, Rabi Yahudi sendiri, Rabi Moshe ben Maimon menegaskan dengan ungkapan seperti ini. Kedar min bani Ismail li'anna mesuga innama huwa min bani Kedar kama huwa masyhur fi nasabihi. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah Rabi Moshe bin Maimon. Apa maksudnya? Kedar min bani Ismail. Kedar adalah keturunan dari Ismail. Li'anna mesyuga, sesungguhnya orang itu. Dia sebut dengan orang itu, tidak disebut nama. Li'anna mesyuga, sesungguhnya orang itu. Innama huwa min bani Kedar, berasal dari keturunan Bani Kedar, kama huwa masyhur fi nasabihi. Sebagaimana namanya telah masyhur nasabnya. Jadi nasabnya beliau itu sudah masyhur. Masyhur bukan di kalangan saja bangsa Arab, tapi masyhur di kalangan bangsa Bani Israel. Siapakah Mesyuga yang dimaksud? Mesyuga merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu sudah tahu. Sudah betul-betul tahu. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Masalahnya sederhana. Karena menurut mereka yang dimaksud nanti yang mereka tunggu itu nasabnya nasab dari garis bapaknya dari Bani
Israel. Tapi ternyata yang datang justru dari garis Bani Ismail. Itu yang menyebabkan mereka tidak bisa terima. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak bisa terima. Ini sebetulnya bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba langsung meledak, enggak. Allah itu kalau membangun sebuah informasi, itu sifatnya bertahap. Ibaratnya, kita naik tangga, itu ada urut-urutan. Naik tangga mesti tangga 1, kemudian kedua, kemudian ketiga. Tidak mungkin kita langsung dari pertama langsung ketiga lompat, jatuh gitu. Allah kalau bicara sama kita juga seperti itu. Ada tahapan-tahapan. Kita mulai dari yang paling sederhana. Nabi Yahya alaihissalam bagi umat Islam adalah nabi. Nabi Yahya bagi umat Nasrani dia adalah nabi. Tapi bagi kaum Yahudi dia tidak disebut sebagai nabi. Padahal kelahiran Nabi Yahya, mereka pun tahu kelahirannya secara luar biasa. Ada bapaknya, Bani Israel. Ada ibunya, Bani Israel. Tetapi mereka sangat tua dan kelahirannya justru di masa-masa tua. Yang menurut akal sangat tidak mungkin. Tapi itu terjadi. Dan itu benar-benar terjadi. Apa yang terjadi pada diri Yahya, pada diri bapaknya Yahya, yakni Zakaria dan ibunya, itu persis sebagaimana yang terjadi atas diri Ibrahim dan istrinya Sarah. Persis. Persis, tidak ada pengecualian. Dan mereka tahu. Tapi apakah mereka beriman dengan Yahya? Tidak. Mereka tidak beriman. Padahal kisah kehidupannya persis seperti kehidupan Ibrahim. Tapi mereka tidak mau terima. Bapaknya jelas, ibunya jelas dari kalangan Bani Israel. Tahap yang kedua, Allah membuat misal agak ekstrim sedikit. Yakni ibunya Bani Israel, bapaknya tidak ada. Siapakah dia? Isa Al-Masih. Apakah mereka menerima Isa Al-Masih sebagai nabi mereka? Tetap mereka menolak. Padahal bapaknya memang tidak ada. Ibunya ada, Bani Israel. Sangat begitu membuat kita ini terperanjat. Mereka menuduh dia sebagai anak zina. Bapaknya dikatakan dari orang-orang Romawi. Dan itu termaktub dalam kitab Talmud. Jadi mereka menuduh Nabi Isa itu ada bapaknya, tapi dari kalangan tentara Romawi. Ibunya memang diakui. Maryam itu sebagai Bani Israel diakui. Coba, seperti ini sikap mereka. Lebih ekstrim lagi, Allah mengambil contoh lebih ekstrim. Bapaknya, garis bapaknya, maupun garis ibunya tidak ada kaitan dengan Bani Israel. Itu merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka terima itu? Tidak. Jadi seperti ini. Ini pelajaran untuk kita, saudara-saudara. Allah kalau mendidik kita juga seperti itu, bertahap. Dan Nabi Muhammad SAW tentu saja bukan sekedar nabi biasa, tapi nabi yang luar biasa. Kenapa saya katakan nabi luar biasa? Karena semua nabi telah mengenal dia sebelum dia dilahirkan di muka bumi. Dan itu termaktub di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-81. Perjanjian para nabi yang tadi saya khutbah tadi. Jadi nabi-nabi semua tahu siapa ini manusia yang dimaksud. Bahkan yang bernama Ibrahim pun tahu bahwa ini manusia istimewa. Dan dia meminta agar nanti lahir melalui benih dirinya. Yakni melalui Ibrahim dari jalur Ismail. Dan inilah fakta real, saudara-saudara. Jadi ini bukan sekedar cerita biasa. Tapi ini merupakan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya di rumah itu banyak kedatangan tamu, saudara-saudara. Tamu itu bukan hanya dari kalangan muslim saja. Bukan hanya ustadz saja yang datang. Pendeta datang ke rumah. Bedanda, tahu bedanda? Bedanda itu orang pentingnya di Hindu datang. Konghucu datang. Karena di dalam rumah saya, perpustakaan pribadi saya, semua kitab suci agama saya sediakan. Dan kalau mereka sudah berada di rumah saya, mereka itu merasa tidak mau pulang. Karena mereka seakan-akan nyaman dengan apa yang ada di situ. Mau cari Bhagavad Gita? Ada.
Mau cari kitab suci mereka, Injil, ada. Mau cari Taurat, ada. Mau cari Taurat King, ada. Dari situ saya bisa mulai memasukkan ajaran Islam kepada mereka. Mengenai mereka terima atau tidak, itu urusan lain. Hari ini saya masih membimbing satu orang lagi, insya Allah akan menjadi mu'allaf. Yang kemarin sudah ada yang mu'allaf. Ini membimbing lagi dari cara seperti itu. Saya berkhutbah dengan cara seperti itu. Dan itu saya kira tugas kita bersama. Karena risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diutus dalam rangka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk semuanya. Masalahnya kita belum tahu bagaimana cara menyampaikan itu. Dan tentu saja ini berkaitan dengan strategi menyampaikan itu, metode yang tepat dalam rangka menyuarakan itu. Bayangkan kalau dia adalah manusia luar biasa, istimewa, semua nabi mengenal beliau, makanya nabi-nabi itu berharap menjadi bagian dari umatnya. Dan yang dapat keistimewaan, kita justru menjadi bagian dari umatnya. Kalau kita merasa menjadi bagian dari umatnya, tapi tidak menyebarkan risalah beliau, sangat mengecewakan bagi sang nabi yang kita imani. Dan saudara-saudara tahu, kalau Anda tanya kepada non-muslim, memang mereka nggak mau mengucapkan nama Muhammad secara terang-terangan, nggak mau. Mereka paling banter kalau di gereja menyebut Nabi Bani Kedar. Mereka langsung menyebut itu, Nabi Bani Kedar. Artinya apa? Tidak lain, itu adalah Nabi kita sendiri. Jadi mereka paham, mereka tahu, tapi tahu tidak mau beriman. Ini tentu saja ada alasan-alasan, mungkin segudang alasan. Tapi kalau kita sadar bahwa Nabi istimewa ini memang sudah diketahui oleh mereka semua. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan semakin membuat kita paham syahadat yang kedua, yakni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semakin mantap iman kita dan sekaligus kita mendakwahkan risalah beliau kepada siapapun. Waktu saya di Jepang kemarin, saya merasa terheran-heran melihat perilaku orang Jepang. Orang Jepang itu kalau dalam masalah tata tertib, mereka sangat begitu taat. Dalam hal waktu, mereka sangat on time. Bahkan kalau ada traffic light merah, meskipun tidak ada yang lewat, mereka tetap berhenti. Sebagaimana kalau kita ada traffic light merah, langsung diterobos saja. Itu kalau kita. Kalau mereka enggak, saking patuhnya mereka terhadap peraturan. Dan saudara-saudara, apa yang membuat mereka itu sekarang mulai banyak yang menjadi muslim? Pertumbuhan muslim di Jepang itu luar biasa pertumbuhannya. Bahkan sangat mengejutkan. Karena apa? Karena Islam itu sudah ada bangunan yang tegas. Masalah waktu betul-betul konkret. Dan mereka bisa menerima itu sebagai sesuatu yang rasional menurut mereka. Sebagaimana kalau sudah ada adzan, kita masih leha-leha. Mereka itu kalau sudah ada seperti itu, menunjukkan ini sesuatu yang ada kaitan dengan jiwa mereka. Itulah jiwa mereka. Sehingga mereka bisa masuk Islam itu dengan mudah. Bahkan setiap hari yang namanya Masjid Cami, sebetulnya bukan Cami namanya, Jami. Karena yang punya itu dari orang-orang Turki. Bagian atas masjidnya, bagian bawah itu disediakan menu-menu halal. Masakan-masakan halal. Bahan mentahnya disediakan sendiri. Yang belanja siapa? Yang belanja itu orang-orang Jepang yang belum muslim itu. Ada yang sudah muslim, ada yang belum muslim. Mereka merasa nyaman dengan yang halal itu. Dan ustadz-ustadz di sana kalau menjelaskan itu dari sisi sainsnya. Kenapa ini halal, kenapa ini haram, apa dampaknya disebutkan. Dan mereka itu merasa nyaman. Oh iya, ini benar ini. Dari situ mereka mau menerima Islam. Setiap hari itu pasti ada yang bersahadat. Bukan orang-orang sembarangan, saudara-saudara. Orang-orang besar dalam arti jabatannya besar, gelarnya juga sudah S2, S3, profesor, masuk Islam. Seperti itu, sudah merasa biasa. Bahkan
menurut saya ini juga aneh, tapi dalam makna positif. Kalau mereka membawa anjing, ini yang non-muslim ya, membawa anjing, itu selalu membawa kotak. Kalau membawa kotak, anjingnya itu beol di jalanan, itu langsung diambil beolnya, dimasukkan ke dalam kotak. Kalau dimasukkan ke dalam kotak, diambilkan air untuk nyiram bekasnya itu. Begitu tradisi mereka. Kalau kita, jangan anjing beol, kita pun beol di tempat yang begituan. Jadi mereka secara islami, dalam arti islami, itu betul-betul islami. Tinggal mensyahadatkan saja. Mensyahadatkan itu. Nah, ketika mereka menerima Islam, itu luar biasa. Dan kemarin saya mendapatkan hadiah Quran terjemahan bahasa Jepang. Terjemahan bahasa Jepang. Judulnya Quran, bukan Quran ya. Quran Yashishi Yawaku. Itu dalam bahasa Jepang. Saudara-saudara, itu luar biasa. Karena orang Jepang itu kan suka baca. Itu Qurannya tidak ada yang namanya huruf Arabnya. Nggak ada. Loh, kenapa nggak ada huruf Arabnya? Sebab kalau ada huruf Arabnya, khawatir. Kenapa khawatir? Karena orang Jepang itu kalau baca dimanapun tempat. Mau di terminal untuk menanti kendaraan umum, atau di lobi, atau di tempat, maaf kalau yang tempat-tempat kotor pun mereka suka baca. Karena dikhawatirkan mereka baca di tempat itu, maka huruf Arabnya dihilangkan semua, dan diganti hanya terjemahannya saja. Dan nama Allah tidak dicantumkan di situ, tapi diganti dengan sebutan umum. Disanti dengan sebutan umum. Sebutan umum ini luar biasa, karena kalau bahasa kita itu sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu umum atau tegas? Umum. Kalau mereka menyebutnya umum. Nah, kita masih menggunakan ada Arabnya karena sudah mayoritas muslim, nggak mungkin membawa Al-Quran di tempat kotor. Ini cara dakwah mereka seperti itu. Dengan cara seperti itu, mereka tertarik dengan Al-Quran sesuai dengan bacaan mereka. Jadi saudara-saudara, ini penting untuk kita semua. Kalau mereka bisa paham Islam melalui Al-Quran meskipun terjemahan, kita ini seharusnya lebih paham Islam melalui teks asli bahasa Arabnya. Seharusnya begitu. Makanya ini ada anak-anak muda, ini penting. Karena berkaitan dengan Islam tidak sekedar dibaca Arabnya, tapi dipahami isinya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semakin memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada yang mau tanya silakan. Ada? Nah. Baik, sudah dibuka sesi tanya jawab. Ada kesempatan dua penanya. Ada Pak Yusuf, ada Pak Jupri, ada Abi Harun. Sebentar, satu-satu dulu. Pak Yusuf setelah Pak Jupri ya. Nanti Abi Harun nomor 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu, Ustadz. Saya penasaran, biasanya orang-orang yang paham tentang agama lain itu mu'alaf. Apakah jenengan itu mu'alaf? Itu aja. Kula penasaran. Pun niku mawon. Silakan Ustaz. Ini kalau bahasa Jawanya dicondro Ustaz. Ada yang lain enggak? Ada yang lain? Langsung Pak Yusuf silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz kan menjelaskan bahwa nabi-nabi terdahulu itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Nah, yang saya tanyakan apakah ajaran-ajaran atau risalah-risalah Nabi yang dulu itu belum sempurna sehingga Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ajaran tersebut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian 3 penanya atau langsung Ustaz? Iya. Dua dulu. Dua dulu. Taib. Begini. Sebetulnya kalau di dunia maya itu banyak yang saya omongin. Yang saya omongkan tuh sebetulnya banyak. Dan kalau Anda cermati yang saya omongin, sudah pasti jawabannya tahu. Dan iya, betul. Saya akui. Kalau saya berasal dari Nasrani. Dan ini terjadi tahun
2005. Berarti sekarang sudah berapa tahun? 14 tahun. Saudara-saudara, kalau berkaitan dengan kisah perjalanan setiap orang itu memang beda-beda. Seandainya Allah tidak mengganjar saya pergi ke luar negeri, barangkali sampai hari ini saya belum tahu Islam itu apa. Karena saya melihat Islam di Indonesia itu saya nggak tertarik sama sekali. Duh, ini pengakuan dosa saya. Saya melihat orang Islam di Indonesia itu saya nggak tertarik. Justru saya bisa menerima Islam ketika saya kenal dengan orang-orang Muslim dari Eropa itu. Tidak ada nuansa Arabnya padahal. Wajahnya wajah Eropa. Tapi mereka kok bisa terima Islam? Itu pasti ada alasan. Dan itu yang menyebabkan saya mulai bertanya-tanya. Karena dari sisi saintifik baru saya bisa menerima itu. Seandainya saya belum ke sana, mungkin saya nggak pernah ketemu dengan Anda. Masih ada hijab. Yang membuat hijab itu siapa? Ente semua di sini yang buat hijab. Kenapa? Karena barangkali cara kita mendakwahkan Islam itu yang harus diperbaiki. Kalau di Amerika kenapa Islam itu tumbuh pesat? Di Jerman Islam tumbuh pesat. Di Jepang yang saya tahu sendiri Islam tumbuh pesat. Kenapa kok bisa menerima Islam? Di sini justru agak begitu lambat. Bahkan maaf, ada yang justru murtad. Apa yang menyebabkan itu? Barangkali kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Ada sesuatu yang kurang beres bagi kita. Sehingga kita harus menganulirnya. Mudah-mudahan ini salah satu strategi bagaimana memperkenalkan Islam dengan wajah seperti ini. Kemudian kajian-kajian dihidupkan. Tapi yang benar kajiannya. Supaya orang melihat Islam itu benar. Dulu sebelum saya datang ke Eropa, Islam itu ya seperti yang sebagian besar dipraktekkan di sini. Yang tidak ada kaitan dengan Islam tapi dianggap Islam gitu loh. Tahu maksud saya ya? Gak usah bocorkan lah, percuma nanti. Jadi Islam itu terhijab dengan perilaku Muslim mayoritas. Seandainya benar keislamannya, mungkin kita bisa tahu Islam itu memang betul-betul valid sebagaimana apa adanya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, ya. Risalah kenabian itu memang semacam mata rantai. Semacam mata rantai. Di dalam Al-Quran dikisahkan ada beberapa nama nabi. Misalnya ada disebutkan 25 nama nabi. Padahal 25 nama nabi itu hanya merupakan sampel dari jumlah total seluruh nabi-nabi yang di dalam hadis disebutkan sebanyak 124.000 nabi. Coba bayangkan, 124.000 nabi, tapi contoh nabinya hanya disebutkan 25. Berarti hanya sekitar 0, sekian persen. Dari 25 nabi itu, hanya disebutkan yang paling inti, yakni yang disebut ulul azmi. Hanya 5. Yakni pertama Nuh, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ini diambil yang lebih inti lagi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ini maksudnya? Justru Quran menginformasikan, setelah ada Taurat, ada Zabur. Setelah ada Zabur, ada Injil, dan masih ada kitab-kitab yang lain. Masih ada kitab-kitab yang lain. Apa yang menjadi tujuan utama Allah mengutus nabi-nabinya itu? Karena manusia itu sebetulnya berkembang. Alamnya berkembang, pikirannya berkembang, kebudayaannya berkembang, maka risalah itu harus disesuaikan dengan konteks zamannya, sesuai dengan rancangan ilahiyah. Jadi Allah menurunkan wahyu itu sesuai dengan konteks zamannya. Sampai pada saatnya dianggap sudah sempurna, maka tidak dimungkinkan lagi turunnya pewahyuan lain setelah Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran merupakan jawaban terakhir yang menjadi kunci dari risalah-risalah sebelumnya. Sehingga tidak salah bila karena nabinya ini istimewa, kitabnya pun istimewa, maka dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itulah rahasianya kenapa ada risalah-risalah sebelumnya dan ada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu ciri orang beriman dalam surah Al-Baqarah,
dalam surat yang paling awal-awal itu, yakni surah yang kedua, apa ciri orang yang beriman? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dari risalah-risalah sebelumnya. Dan ini sebagai bentuk perfeksionis, kesempurnaan dari risalah yang datang sebelumnya itu. Makanya tidak salah bila Al-Qur'an ini mengandung banyak intisari dari risalah sebelumnya. Ada enggak disebut nama Injil di dalamnya? Ada. Ada enggak disebutkan nama Taurat? Ada. Ada enggak disebutkan nama Zabur? Ada. Ada enggak disebutkan nama Isa? Ada. Ada enggak disebutkan nama Musa? Ada. Kenapa bisa begitu? Karena mengkonfirmasi bahwa sebelumnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Quran datang untuk menyempurnakannya. Dan itu saya kira rahasia kenapa menurunkan Al-Quran sebagai pewahyuan terakhir. Sudah paham ya? Baik. Abi Harun, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat kagum sekali kami, Mister, mendengar penjelasannya. Katanya tadi kita harus bangga sebagai seorang Muslim. Kami jawab, kami semua ini santri. Islam is our religion. In pasti Islam is our choice. Soalnya sekarang hati-hati ibu-ibu, ini agama boleh, ini boleh, anak-anak tinggal pilih. Kita tidak, hanya Islam is our choice. Sekarang kembali ke topik. Tadi begitu indahnya bahasanya Mister tentang Ibrani, tentang Islam, tentang mengatakan Ibrahim di dalam Islam. Kalau di sini Abraham, orang-orang sekarang kepingin keren, anaknya dinamakan Abraham. Daud itu jeneng itu Pak dinamakan David dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan saya, Mister, saya terkagum dengan dua surat. Surat ketiga ayat 81 sama surat kedua 129. Yang mau saya tanyakan itu, Ustaz. Garis besarnya Allah membuat perjanjian dengan nabiyin, para nabi. Kemudian diturunkan hikmah kitab, akan datang Rasul yang membenarkan. Di dalam Al-Quran itu ditanyakan, a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian mengakui, menerima tentang perjanjian ini? Qalu, para nabi berkata, aqrarna, kami mengakui. Allah berfirman, wa ana ma'akum minasy syahidin. Begitu yang tadi Ustadz mulai Jumat siang kami kemudian hadir. Kemudian Ibrahim menjawab di 129 yang hanya dua kata, katanya Mister, Rasulan dan yuzakihim, tidak bisa disematkan kepada siapapun kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami inginkan Ustadz, kami ingin dikirimi redaksinya tadi, bahasa Sanskerta tadi, amal dan yang kepada takmir mungkin bisa nanti disebarkan kepada kita. Sangat kagum sekali bagaimana Ustadz mengartikan dalam bahasa India ada. Begitulah yang saya tanyakan Ustadz, apa ada juga di kitab-kitab yang lain, di nabi-nabi yang lain yang mengikrarkan, yang mengakui tentang kerasulan itu. Demikian Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ya, terus terang. Saya bangga dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan dipahami betul. Dan itu saya kira menurut pikiran saya, itu yang lebih bagus. Sebab kalau penyampai tidak dipahami, itu pasti bermasalah. Tapi justru sekarang sudah paham semua. Cuma mungkin ini perlu pendalaman. Yang diuraikan oleh beliau tadi semua benar. Dan seperti yang saya maksud. Memang luar biasanya Al-Quran itu begitu. Yang pertama, disebutkan nama kitab sucinya, disebutkan nama nabinya, dan dikutip ayat sucinya. Ini pola pertama. Pola kedua, disebutkan disebutkan ayat sucinya,
tapi tidak disebutkan nama nabinya dan tidak disebutkan nama kitab sucinya. Ini yang agak berat. Kenapa saya katakan berat? Karena harus bongkar-bongkar dokumen. Iya, harus bongkar-bongkar dokumen. Kalau disebutkan nama nabinya, disebutkan nama kitab sucinya, disebutkan kutipan ayat sucinya lebih mudah. Dan Quran mengkonfirmasi itu. Tapi yang lebih dahsyat lagi, Quran itu hanya mencantumkan kutipan ayat sucinya, tapi tidak disebutkan nama nabinya dan nama kitab sucinya. Tadi yang saya khutbahkan itu, disebutkan kutipan kitab sucinya, tetapi tidak disebutkan nama kitab sucinya. Ini agak berat. Tapi dari sini kita banyak belajar bahwa memang betul-betul Quran mengkonfirmasi kitab-kitab seluruhnya. Makanya tidak salah ini disebut Quranan. Secara harfiah itu artinya bacaan. Dan itu menunjuk pada ringkasan. Ringkasan dari apa? Ringkasan dari semua pewahyuan yang dulu telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ada di sini. Ini kunci dari semuanya. Dan sekali lagi, memang apa yang dikatakan Ibrahim di dalam ayat Quran ini merupakan bentuk konkret dulu yang diingat dalam perjanjian di alam malakut ketika dia lahir di muka bumi. Ibrahim itu meminta kepada Allah agar lahir dari benihnya. Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar. Kenapa benar? Karena tindakan Ibrahim mengajak Ismail dan disesuaikan dengan ungkapan doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tindakannya, tutur katanya tidak pernah bergeser satu depah pun. Ucapan dan tindakan itu menyebabkan tirai langit pun terbelah. Dan Ibrahim mendapatkan keistimewaan itu. Keistimewaan itulah yang luar biasa. Makanya kalau yang pernah datang ke Israel misalnya, ke kota Hebron, itu ada makamnya Nabi Ibrahim. Bukan makom ya, makam. Makamnya Nabi Ibrahim. Di situ ada Masjid Al-Halil. Masjid Al-Halil di Hebron. Itu yang muslim sholat membaca nama Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Tapi yang sebelahnya hanya dipisah kayak pintu gini, bisa memandang keluar. Itu ada namanya sinagog, tempat ibadah kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga berdoa dengan cara yang mirip, tapi dengan menyebut nama yang ya tadi itu Abraham ya. Apa yang dibaca? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echaz Elohei Avotenu Elohei Abraham Velohei Yitzhak Velohei Yaakov. Disebut nama Abraham, disebut nama Yitzhak, disebut nama Yaakov, disebut Elohei Abraham, artinya itu ilahu Ibrahim, Velohei Yitzhak, wa ilahu Yaakub, wa ilahu Ishak, Velohei Yaakov, wa ilahu Yaakub. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yaakub. Loh kenapa kau disebut begitu? Karena mereka sebagai Bani Israel, keturunan Israel. Siapa itu Israel? Yaakub. Yakub itu siapa? Anaknya Ishak. Ishak itu siapa? Anaknya Ibrahim. Jadi mereka itu begitu. Jadi sekali lagi, kita harus bersyukur menjadi muslim ini. Menjadi penggenapan dari risalah sebelumnya. Dan tentu saja kita bisa mendakwahkan Islam ini dengan cara yang bijaksana kepada siapapun. Mungkin jawaban saya bisa dipahami ya. Mudah-mudahan manfaat untuk antum. Yang lain ada? Masih ada, sebentar. Ini dari ibu-ibu dulu ya. Ini ada 3 pertanyaan. ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu kami bacakan. Nah. Kami bacakan Ustaz. Iya ya? boleh, bacakan. Ustadz mohon disebutkan silsilah Bani Ismail dimulai dari Nabi siapa dan apa kunci hidayah bagi manusia? Kunci hidayah dari manusia? Bagi manusia. Silsilah Ismail itu mulai dari Nabi Muhammad atau sampai Ismail? Atau dari Ismail ke atas? Untuk silsilah Bani Ismail dimulai dari siapa? Artinya berarti Ismail ke atas. Oh, iya. Jadi begini,
disebut Bani Ismail, ya, itu artinya anak keturunan Ismail. Ismail itu mereka tahu, orang Nasrani pun tahu, orang Yahudi pun tahu, tapi tidak disebut Ismail, tapi disebut Yishmael. Jadi siapapun yang keturunan Ismail disebut Bani Ismail. Alhamdulillah, semua sahabat Nabi itu hampir semuanya itu keturunan Ismail. Hampir semuanya. Tapi ada sahabat Nabi yang juga bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Bani Israel. Siapakah dia? Siapakah dia? Abdullah bin Salam. Pernah mendengar nama ini? Itu hadisnya tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya apa? Beliau tahu bahwa ini yang dimaksud, bukan yang lain. Ada yang beriman. Zaid bin Haritsah juga begitu, bukan dari kalangan bangsa Arab. Jadi siapapun yang keturunan Bani Ismail, dialah yang nanti nyambung ke atas. Jadi Ismail ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Sem, ben Noah. Jadi nyambung kepada Nabi Nuh. Jadi antara Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Ismail, ini merupakan tanda-tanda. Ini clue-cluenya bahwa ini ada rancangan ilahiyah yang akan terjadi di masa depan. Dan kita tahu, adakah nabi lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari Bani Ismail? Tidak ada, hanya dia. Dan sebagai kunci dari risalah yang sempurna itu. Sebelumnya dari kalangan Bani Israel, kemudian pindah ke Bani Ismail. Saya kira itu ya. Kemudian bagaimana menjemput dan apa kunci hidayah bagi manusia? Kunci dari hidayah manusia itu sebetulnya dia harus merasa bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa dan mau belajar. Hidayah dalam makna keberislaman ini, kita harus menyambut hidayah melalui Al-Quran dan Sunnah itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kunci hidayah. Terus ada kerinduan untuk menyambut ajaran itu secara benar dengan hati yang bening. Dan itu diaplikasikan dalam hidup. Ini bagi mereka yang sudah berislam. Jadi orang Islam itu masih perlu hidayah enggak? Masih. Masih perlu hidayah. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Masih perlu bimbingan hidayah. Tapi hidayah yang utama sebagai pondasi sudah kita dapat waktu kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Bagi mereka yang belum dapat hidayah, belum menjadi muslim, tentu saja mereka harus meraih hidayah pondasi itu. Dan bagaimana caranya? Caranya mereka harus membuka hati atas semua informasi. Dan tentu saja informasi itu yang akan menjadi dialog dirinya dengan apa yang ada. Baik itu berupa teks bacaan maupun apa yang terjadi dalam konteks sosiokulturalnya. Jadi hidayah ada dua model. Bagi mereka yang belum berislam dan bagi mereka yang sudah berislam. Tetap hidayah harus diraih. Kita tidak bisa hanya menunggu berpangku tangan, tidak bisa. Kalau menunggu berpangku tangan, itu bukan menjemput hidayah. Ini tindakan kemalasan. Tapi menjemput hidayah adalah kita bersikap, baru disitulah Allah kemudian akan bertindak. Bukankah kita sering mendengar ketika kita ini merangkak kepada Allah, maka Allah akan berjalan kepada kita. Bila kita ini berjalan kepada Allah, pasti Allah akan berlari kepada kita. Itu artinya menjemput hidayah itu. Ada sikap tindakan nyata. Dan itu yang Allah perhitungkan dalam kehidupan kita. Saya kira itu jawaban dari saya. Baik. Masih ada lagi Ustaz? Ini ada yang mohon diberikan contoh hijab atau tirai tadi yang disampaikan yang menghalangi umat untuk lebih mencintai agama Islam. Seperti yang Ustaz tadi sebutkan. Minta diberi contoh, ini penasaran ini Ustaz berarti tadi. Apa gerangan yang menyebabkan hijab sehingga kita tidak bisa cinta kepada Islam dengan sepenuhnya? Kira-kira seperti itu.
Karena begini ya, kita ini melihat sesuatu itu dari yang sifatnya materialistik. Saya ambil contoh pelajaran di dalam Al-Quran itu luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya Allah memerintahkan kepada seluruh mereka yang hidup di alam malakut itu untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian semua kepada Adam, tapi ada satu yang membangkang. Allah menyebutnya dengan ungkapan iblis. Ini menarik Al-Quran itu. Ketika ada yang berperkara kepada Allah, tidak taat kepada Allah, Allah hanya mengatakan iblis. Hanya mengatakan iblis. Apa artinya? Yang membangkang. Kalau berperkara kepada Allah, paling banter Allah hanya bilang iblis. Karena dia melawan perintah Allah. Tapi kalau sudah bicara dia mengajak yang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah baru mengatakan asyaiton. Fawaswasa ilaihi syaitan. Dalam surah yang ke-20 ayat yang ke-120, iblis yang tadi itu, yang membangkang itu, justru mau mengajak Adam untuk menjadi bagian dari itu. Maka Allah kemudian mengatakan kepada dia syaitan. Kalau sudah syaitan berarti mengajak, sudah mengajak yang lain. Nah, apa yang menyebabkan si iblis begitu? Kita tahu siapa sih iblis itu sebetulnya? Iblis itu bukan nama orang. Iblis itu adalah tindakan. Namanya adalah Azazil. Sekelas dengan Jibril, sekelas dengan Mikail, sekelas dengan Israfil. Coba bayangkan, namanya saja begitu. Il. Merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Ismail. Ini bukan sekedar manusia, tapi dia memiliki makom sebagai kenabian. Dan itu terpatri dengan namanya. Yismael atau Ismail. Jibril bukan sekedar malaikat, tapi malaikat yang memiliki makom. Disebutkan dengan Il namanya. Mikail bukan sekedar malaikat, tapi memiliki jabatan makom di hadapan Tuhannya. Azazil juga memiliki makom karena tercermin dari namanya. Tapi dia jatuh sejatuh-jatuhnya karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuh. Dan dia tercipta dari apa? Dia berkata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan itu diawali dengan ungkapan ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia memandang dari sesuatu yang materialistik. Sedangkan Jibril tidak melihat dari sesuatu yang materialistik. Dia lihat dari sesuatu yang apa Allah amanahkan kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini yang dilihat Jibril. Tapi Azazil bukan melihat itu. Dia lihat aku dari apa bahannya. Nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal kita tahu antara nar dengan nur. Malaikat dari nur. Bahannya dicipta. Azazil dari nar. Apa bedanya nur dengan nar? Itu 11-12 kalau anak zaman now. Apa itu 11-12? Nur, nar, bedanya hanya tipis satu huruf saja. Alif dan waw. Kalau ibarat pom bensin, apa di sini pom bensin namanya? Nah, itu kalau nur itu kelasnya kelas turbo. Nar itu kelasnya kelas pertamax. Kalau tin, tanah, kita kira-kira itu kelasnya kelas apa? Bukan premium, solar. Artinya apa? Ada kesadaran dari mana bahannya dicipta. Tapi iblis memanfaatkan posisi itu, bahannya itu dipakai sebagai cara untuk membesarkan dirinya. Jadi kebanyakan kita tidak bisa meraih hidayah itu karena merasa ini bertentangan dengan egonya. Ego itu yang menyebabkan kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ego itu kita hilangkan, kita sadar bahwa kita ciptaan dari Allah tanpa mengutip alasan keegoan, fa insyaallah hidayah akan masuk. Iblis itu sadar
secara lisan, khalaqtani, engkau telah mencipta aku. Pengakuan tauhidnya ini. Tapi tidak diimbangi dengan tindakan nyata. Tindakannya justru dia melawan pernyataannya. Tidak sinkron antara pernyataan dengan tindakan. Nah, kita begitu sama. Kalau mengaku Islam adalah yang terbaik. Islam adalah jalan risalah ilahiyah. Hanya omongan saja. Tidak diimbangi dengan tindakan. Berarti karakternya sama seperti siapa? Bukan saya yang bilang. Sampean sendiri yang bilang. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita. Kita ini hamba yang lemah. Kita ini dicipta dari bahan yang amat rendah. Sama seperti nenek moyang kita Ibrahim. Supaya kita sadar bahwa Allah pencipta kita. Kita dimuliakan karena kita memiliki misi sebagai khalifah fil ard itu. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin tidak bermegah diri. Menyombongkan diri. Sebagaimana Azazil yang memiliki makom tertinggi, akhirnya dia turun derajat sejauh-jauhnya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada Ustaz? Ada. Tadi Satu masih lagi. ada yang angkat tangan, tapi dari ibu-ibu masih satu ini. Tanya lagi juga. Sebentar. Nih, tanya ya. Diropel aja. Sebentar Ustaz, ini ada dari ibu, biar tuntas, biar tidak penasaran ibu-ibu. Bagaimana caranya Ustaz kita berdakwah kepada orang yang murtad dengan menggunakan cara Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang murtad. Murtad. Terus yang lain apa? Silahkan dari... masih ada di situ? Masih, banyak sekali yang bertanya, Masya Allah. Baik, oke. Bapak Halim, silakan. Berdiri Ustaz Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak khutbah tadi sampai sore hari ini, benar-benar saya tertegun dengan uraian Ustadz. Kalau Ustadz ini dipromosikan melalui agak luas, insya Allah level nasional menurut saya. Ini levelnya Kajiannya sudah luar biasa. internasional. Ya, Levelnya sudah internasional. iya internasional bahkan. Bahkan dari penguasaan bahasa secara radikal betul menyentuh hati saya. Penguasaan bahasa secara radikal diurai dari yang paling akar, Masya Allah. Nah, saya kepengen tahu biografi Ustadz dari awal hingga masuk Islam. Karena baru 14 tahun penguasaan Islam sedemikian canggihnya, sedemikian modernnya menurut saya. Saya kepengen tahu apa rahasia sehingga Ustadz menguasai ilmu Islam itu sedemikian dahsyat. Itu yang saya kepengen tahu. Kami yang Islam sejak kecil ini nggak paham-paham Islam ini. Terus terang, udah 60 tahun tapi nggak paham-paham. Tapi Ustadz begitu luar biasa. Terima kasih Ustadz, itu saja barangkali ini untuk menutup rasa kepenasaran saya. Syukron kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Sambung yang di depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rosyidi. Ya, saya datang dari Kediri. Saya mau tanya Ustadz, apakah di zaman sekarang itu masih ada kitab samawi selain Al-Quran? Kalau masih ada, bagaimana kita tahu bahwasanya itu adalah benar-benar kitab samawi? Padahal di Al-Quran dijelaskan bahwa kitab Taurat maupun Injil itu sudah dirubah. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Selain itu juga masih ada banyak lagi Ustaz. Itu Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya menunjukkan karakter penyerapan dari informasi yang menurut saya bagus. Saya rangkum semua pertanyaan itu ya. Saya mulai dari penanya yang terakhir dengan penanya yang pertama. Sebenarnya masih ada satu ini. Satu Ustaz. lagi. Sekalian ya, sekalian. Satu lagi, ya. Sama, pertanyaannya sama enggak?
Silakan sekalian. Ini terakhir ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi, insya Allah bertanya lagi. Sekarang terakhir, silakan. Amin Kadir. Sebentar, kalau memang mau ada yang ditanyakan, bisa lihat di IG saya, IG, Instagram, bisa di inbox di situ. Bisa di inbox di IG-nya Ustadz Menachem Ali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang akan saya sampaikan ini sebenarnya dibilang pertanyaan bukan pertanyaan, tapi perlu penegasan kembali apa yang disampaikan bahwa orang Islam itu tidak perlu menunggu dan perlu adanya hidayah, dan hidayah itu ada dijemput. Kemudian sebenarnya ada doa yang ada kaitan dengan menjemput, semacam menjemput doa ini, yaitu ada kaitannya dengan Allahumma al-huda, Allahumma as'aluka al-huda atuku al-afa'ahina. Antara lain itu mungkin menurut saya, hemat saya, itu juga cara orang Islam seharusnya juga aktif membaca itu dalam rangka menjemput hidayah dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang menarik pertanyaan yang ketiga ini supaya saya nggak lupa. Jadi begini, ini supaya pemahamannya bisa bertahap ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan nama kitab sucinya, bahkan secara tegas namanya dirinci, yakni Taurat, Zabur, Injil, bahkan ada ayat yang sifatnya konklusi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini mengisyaratkan bahwa apa yang termaktub dalam Al-Quran itu memberikan penegasan, pengakuan bahwa semua yang disebutkan dalam Al-Quran, nama-nama kitab suci itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya asal usulnya dari samawat, asal usulnya dari langit. Dan itu tidak boleh diingkari karena Quran sendiri mengatakan begitu. Asal usulnya. Tapi dalam proses sejarah ketika Islam belum datang, risalah-risalah ini mulai dikacaukan, mulai dimanipulasi, mulai dikorupsi. Sehingga Al-Quran secara langsung menegaskan yuharrifuna ammawadhi'ihi. Mereka telah mengganti-ganti apa yang termaktub pada kitab itu. Jadi ada dua hal. Satu, asal usulnya memang berasal dari Allah, berarti dari samawat, dan makanya disebut kitab-kitab samawi. Tapi dalam prosesnya kemudian, dalam sejarah itu mereka mengganti-ganti. Nah, disitulah Quran mengoreksi. Quran itu tugasnya dua. Satu, membenarkan apa yang sudah ada, benar, dibenarkan, dikonfirmasi. Tapi pada saat yang sama apa yang sudah keliru, yang menyimpang itu diluruskan. Itulah fungsi Quran. Sehingga kalau begitu kesimpulannya apa? Kitab yang samawi itu, kitab yang samawi sebetulnya yang betul-betul samawi, ya Al-Quran itu sendiri. Yang lain-lain sudah mengalami distorsi. Meskipun asal usulnya samawi. Asal usulnya. Jadi harus dibedakan asal usul dengan fakta. Kalau asal usulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi fakta real sekarang mengalami distorsi. Kalau saya sebut distorsi, mudah-mudahan paham ya. Mengalami penggantian ya. Mudah-mudahan ini paham ya. Jadi kalau begitu yang kitab samawi yang sebenar-benarnya samawi hanya Al-Qur'anul Karim ini. Kemudian pertanyaan yang pertama berkaitan dengan biografi. Pertanyaan sama dengan yang tadi. Jadi memang itulah bedanya ya. Allah memberikan cara itu, cara berislam setiap orang memang tidak sama. Ada melalui jalan pintu A, atau melalui pintu B, atau melalui pintu C. Kebetulan saya ini profesinya sebagai seorang dosen. Kalau seorang dosen itu kan berarti orangnya agak harus menuntut bukti. Ya kan? Kalau hanya dikatakan
harus begini, harus begitu. Nggak gampang percaya. Itu semua karakter dosen begitu. Buktinya apa? Begitu. Nah, Allah memberikan cara, menegur saya dengan cara seperti itu. Memberikan bukti itu. Dan alhamdulillah saya diberikan istilahnya ya sedikit pengetahuan untuk agama-agama itu. Ada bahasa Hebrew, Ibrani, ada bahasa Yunani. Itu membuat saya semakin tahu betapa dalamnya hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk saya pribadi. Dan ini setiap orang bisa beda dengan cara yang berbeda. Dan liku-likunya memang tidak gampang. Saya harus belajar sono, belajar sini, belajar situ dan macam-macam. Tapi saya mendapatkan banyak pelajaran itu dari guru saya langsung, dari Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Murid langsung dari Kiai Haji Mas Mansur. Murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, terus sampai ke atas. Jadi sanad guru saya insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan berarti paham ya. Makanya kalau Kiai Haji Mas Mansur makamnya ada di Ngampel sana, di Ampel. Itu gurunya guru saya. Kalau Kiai Haji Abdullah Wasi'an dimakamkan di Rewin di Sidoarjo. Kalau saya tidak tahu dimakamkan di mana nanti bisa. Ya singkatnya begitu ya, singkatnya begitu. Jadi dengan cara mengkaji teks. Makanya kemarin kira-kira sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan ya, ada dari dosen-dosen Universitas Gontor. Gontor kan bukan hanya pesantren saja sekarang, ada universitasnya. Itu datang sowan ke rumah saya. Ya, Darussalam, Universitas Darussalam, Gontor Darussalam, datang ke rumah sekaligus untuk mengkaji teks-teks itu. Dan alhamdulillah saya didapuk sebagai salah satu reviewer dari jurnal Gontor untuk bicara soal hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Ya saya anggap aneh-aneh karena jenengan tidak paham. Jadi memang liku-likunya banyak dan setiap orang mengalami liku-liku yang tidak sama. Terus pertanyaan yang ke berapa tadi? Yang kedua. Ada satu yang belum saya jawab ya. Sudah cukup, Ustaz. Yang beliau, kalau beliau ini saya kira penegasan. Ya, penegasan. Ada doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seperti itu. Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada satu contoh teladan konkret dalam Al-Quran bagaimana Ibrahimnya itu. Ibrahim itu ketika sudah bicara Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian dibarengi dengan ungkapan selanjutnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, di sini kuncinya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai manusia yang bertaslim kepadamu. Ini upaya untuk menjemput keistiqomahan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdoa untuk keturunannya. Nah, sudahkah kita seperti itu? Agar hidayah tetap untuk kita dan juga tetap untuk anak keturunan kita. Jangan sampai ada yang murtad. Nah, ini kalau murtad ini bahaya. Kayak satu itu contohnya. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Saya kira kalau saya ngomong Saifuddin Ibrahim, tahu ya? Tahu. Ini nggak tahu. Kalau Saifuddin Ibrahim dari sini keluar ke sana, kalau saya dari sono masuk ke sini. Tahu maksudnya? Ya. Saifuddin Ibrahim kayak begitu. Dan dia tentu saja ini sekaligus teguran untuk kita semua. Kenapa kok sampai seperti itu? Mesti ada sesuatu. Dan itu yang harus kita cermati detailnya. Ternyata saya sudah ketemu sama anaknya. Anaknya yang bernama Saddam Hussein. Ketemu langsung face to face dengan saya di Surabaya. Saya tanya langsung, kenapa abahmu kok sampai begitu? Apa yang menyebabkan itu? Anaknya ngomong langsung kepada saya begini, dulu kami itu hidup susah. Kami hidup susah. Kemudian dia banyak kenal dengan pendeta, dan pendeta itu memberikan banyak fasilitas kepada keluarga itu. Ini pengakuan langsung dari dari anaknya Saifuddin Ibrahim. Artinya apa? Kalau kita ini membiarkan saudara kita tidak kaupen kata orang Jawa, itu akan menjadi salah satu pintu
Dan kalau itu sudah kena, nah itu bahaya. Jadi sekali lagi, kita harus saling peduli sesama muslim ini dalam segala hal. Mudah-mudahan hidayah akan tetap dapat kita raih dan istiqomah dalam hidayah itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan mohon maaf tutur kata saya yang barangkali tidak tepat untuk antum semua dan saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.